Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam tema yang keempat, kewajiban dan hakku. Subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga di pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tulis, siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Dan yang ketiga adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Nah, kita mulai materinya ya. Bacalah dengan suara yang nyaring. Nah, kalian di rumah juga bisa membacanya ya. Kalau di buku paket kalian ada di halaman 117. Aku ingin lingkungan bersih. Edo senang duduk di depan rumahnya. Dia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya menjadi bersih. Dia melakukan sesuatu yang dapat dia lakukan. Nah, dari cerita Edo ini, masalah apa yang dapat kalian temukan? Ya, diantaranya adalah masalah yang pertama. Tadi ya, Edo melihat anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya, sehingga Edo mengingatkannya untuk tidak mencoret-coret tembok tetangganya. Kemudian di masalah yang kedua, Edo juga pernah melihat tetangganya membuang sampah sembarangan. Nah, hal baik yang dapat Edo lakukan adalah mengingatkan tetangganya tersebut agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hal-hal yang dapat Edo lakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain dimulai dari dirinya sendiri ya, dia juga mengingatkan orang lain. Seperti itu. Lingkungan rumah yang bersih. Nah, kewajiban yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih adalah dengan menyapu pekarangan. Kemudian setelah kita melakukan kewajiban dalam menyapu pekarangan, hak yang akan kita dapatkan adalah pekarangan kita menjadi bersih. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi, ya ada kewajiban kita yang lain dalam menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih adalah dengan misalnya membersihkan selokan. Kemudian haknya apa? Haknya selokan kita menjadi bersih dan aliran airnya juga menjadi lancar. Selain itu ada apa lagi? Misalnya kita membersihkan tempat-tempat yang menjadi genangan air. Kemudian hak yang dapat kita peroleh adalah lingkungan kita menjadi bersih dari genangan air sehingga kita juga terbebas dari nyamuk ya, mengurangi perkembangbiakan nyamuk karena genangan air itu dapat menjadi tempat nyamuk untuk berkembang
biak. Seperti itu, kalian juga dapat mengemukakan pendapat kalian mengenai kewajiban dan hak dalam menjaga lingkungan rumah ini agar tetap bersih ya. Hidup bertetangga sangatlah menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk memilih makanan yang sehat ya, memilih bahan makanan yang sehat. Di antaranya adalah memilih bahan makanan yang segar dan bergizi. Nah, berikut ini adalah cara memilih sayuran yang baik untuk kesehatan ya, memilih makanan yang baik untuk kesehatan. Makanan harus mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu dapat kita peroleh dari misalnya beras ataupun kentang. Makanan harus mengandung protein. Nah, protein ini dapat kita peroleh dari ikan, tempe, tahu, telur, dan juga daging. Nah, untuk ikan, telur, daging ini merupakan protein hewani. Kemudian untuk protein nabatinya ada dalam tempe ataupun tahu ya. Makanan harus mengandung vitamin. Nah, vitamin ini dapat kita peroleh dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian kita juga perlu mengupayakan makanan lokal. Makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, jadi kita harus selain menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, makanan lokal itu juga merupakan ini ya, wujud cinta kita terhadap produk dalam negeri ya. Tidak malah ini ya, kita bangga ketika kita menggunakan produk-produk dari negara lain dan kita meninggalkan produk lokal atau produk negara kita sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian sayuran dan buah-buahan harus segar dan juga ini ya, tidak busuk ataupun tidak basi. Nah, sayuran, buah-buahan itu juga harus masih dalam kondisi yang segar, kemudian tidak busuk ataupun tidak basi, dan dibungkus dengan baik. Nah, misalnya ini makanan yang sudah matang ya. Makanan yang sudah matang itu kita harus memilih makanan yang dibungkus dengan baik dan steril ya. Tidak makanan yang terbuka, karena makanan yang terbuka itu banyak sekali kemungkinan untuk bakteri dan kuman itu masuk ya. Ya, jadi kita harus memilih makanan yang dibungkus dengan baik. Selain itu juga mencegah agar tidak ini dihinggapi lalat, karena lalat itu membawa banyak kuman penyakit seperti itu. Nah, kalian telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kalian wajib bersyukur mendapatkan makanan yang bergizi. Kalian juga wajib berterima kasih kepada orang tua ya. Nah, apakah kalian pernah ikut ibu berbelanja ke pasar? Nah, coba ya, kalian sesekali bisa ikut ibu untuk berbelanja. Kemudian lihatlah bagaimana ibu memilih bahan makanan, sayuran dan juga buah-buahan untuk seluruh keluarga. Pasti ibu akan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Seperti itu. Pengertian makanan sehat untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ini ada bacaan ya. Ustazah akan membacakannya. Banyak orang yang masih belum menerapkan pola hidup yang sehat, merokok, jarang berolahraga, dan juga mengonsumsi makanan siap saji yang hampir tidak bergizi sama sekali. Dalam mengonsumsi makanan, yang kita harus lakukan adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Dengan mengonsumsi makanan sehat, kita telah menerapkan langkah awal untuk memulai hidup yang sehat. Pengertian makanan sehat adalah
makanan yang mengandung gizi dan yang seimbang dan mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang. Apalagi kalian masih dalam usia pertumbuhan ya nak ya, masih usia anak-anak, jadi harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat ini seharusnya memiliki kandungan gizi yang banyak, dan kandungan tersebut antara lain adalah karbohidrat, mineral, protein, vitamin, lemak tak jenuh dalam jumlah yang sedikit saja. Kandungan yang terkandung dalam makanan sehat biasa juga disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa makanan yang termasuk dalam pengertian makanan sehat mengandung 5 zat makanan yang diperlukan tubuh. Antara lain adalah karbohidrat. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah bisa nasi, singkong, gandum, roti, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh makanan yang mengandung mineral adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Untuk memperoleh protein, kita bisa mendapatkannya dengan makan tempe, tahu, telur, dan juga daging. Untuk memperoleh vitamin, kita bisa mengonsumsi buah-buahan. Dan yang terakhir, untuk memperoleh lemak jenuh, bisa kita dapat dengan mengonsumsi susu ya. Dengan memahami pengertian makanan sehat, kita akan mengetahui betapa pentingnya makanan ini untuk tubuh kita. Makanan sehat yang kita konsumsi akan membantu tubuh kita untuk tetap sehat dan fit. Selain itu, makan makanan yang sehat juga penting, terutama pada usia pertumbuhan. Makanan sehat dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kalian ya. Makanan yang sehat bukan berarti makanan yang mahal ataupun mewah. Para ahli gizi mengategorikan jenis makanan yang termasuk dalam makanan sehat menjadi 4 kategori, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan juga buah. Kategori yang pertama yaitu makanan pokok adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, di mana zat ini terdapat pada nasi, jagung, roti, singkong, dan juga sagu. Karbohidrat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber tenaga yang akan membuat kita bisa melakukan segala kegiatan atau aktivitas. Maka agar tubuh memiliki tenaga, setiap hari kita harus makan karbohidrat yang cukup. Selanjutnya adalah lauk pauk, di mana makanan yang merupakan kategori lauk pauk adalah ikan, ayam, daging, dan lain-lain. Lauk pauk mengandung protein dan lemak yang berfungsi untuk mengganti sel yang rusak dan membangun tubuh. Selanjutnya adalah sayur. Sayur ini mengandung vitamin dan mineral yang akan diolah tubuh untuk menjaga tubuh sehingga tidak mudah sakit. Kategori yang terakhir adalah buah. Buah mengandung banyak vitamin yang fungsinya sama dengan sayur. Demikianlah artikel tentang pengertian makanan sehat yang bisa memberikan kalian banyak informasi untuk hidup yang lebih sehat dan natural. Demikian ya nak. Nah, materi dari Ustazah juga sudah selesai. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan di rumah, rajin-rajinlah untuk belajar ya. Jika ada kesulitan, tanyakan saja kepada Ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam tema yang keempat, kewajiban dan hakku. Subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, di pembelajaran yang keempat.
Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran